Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, dimanapun Anda berada, selamat bergabung di acara Bawaslu Kabupaten Pandeglang dengan nama KUHAP, Kajian Umum Hukum Aturan Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Yang mana KUHAP ini adalah sekarang kegiatan yang ketiga, yaitu yang sebelumnya memang sudah dilaksanakan. Nah, pada siang hari ini kita akan banyak diskusi tentang dinamika penanganan pelanggaran pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Pandeglang. Dan alhamdulillah telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Bapak Didin Tahajudin, MPD, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. Nah, mohon izin saya, Iin Solihin, akan memandu acara pada siang hari ini sampai dengan selesai. Dan sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kita akan diskusi banyak sampai jam 11 gitu ya. Nah, sahabat-sahabat semua, bahwa sebagaimana kita tahu bahwa pemilu dan pemilihan utamanya di Kabupaten Pandeglang memang pelaksanaan sebagai pengejuantahan kedaulatan rakyat, namun pada prakteknya seringkali kita temukan baik itu pelanggaran melalui hasil pengawasan maupun laporan kepada Bawaslu, kemudian diproses oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang, kemudian ditentukan baik itu ada pidana, administrasi, etik dan sebagainya. Sahabat-sahabat sekalian, di Kabupaten Pandeglang itu laporan banyak, temuan juga tidak kalah banyak. Tentunya kita akan tanya kepada Pak Kodim waktu beliau pemilu dan pemilihan tahun 2024. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Didin untuk menyampaikan terkait dengan secara umum bagaimana sih dinamika penanganan pelanggaran yang terjadi selama pemilu tahun 2024 maupun pada pemilihan tahun 2024 dinamikanya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Iin. Ini menarik. Pada agenda podcast hari ini kan KUHAP ya, episode ketiga kalau tidak salah, yang mana kebetulan tema hari ini adalah dinamika penanganan pelanggaran. Dan tentu narasumber saya sendiri karena memang di Bawaslu Pandeglang saya mengampu sebagai Kodim Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. Sebelum melangkah lebih jauh berkaitan dengan tema yang kita hadirkan hari ini, yaitu dinamika penanganan pelanggaran, sedikitnya ingin saya sampaikan sebagai prolog, apa sih itu dinamika? Dinamika itu perlu kita pahami bahwa satu pergerakan ataupun gesekan yang dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa kelompok, yang mana tujuannya itu untuk mengarah kepada satu hasil yang dipaksakan ataupun tidak dipaksakan dengan tujuan keinginan pribadi ataupun kelompok itu tersendiri. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Iin selaku moderator hari ini sebagai pengantar bahwa betul memang di tahapan pemilu 2024, lalu kemudian kita sambung dengan tahapan Pilkada Serentak 2024, tentu ini menjadi satu momentum bersejarah yang mana di negara kita, di negara Indonesia itu adanya dua metode pemilu, baik nasional ataupun daerah, yang waktunya sangat beririsan ya. Pertama pemilu 2024 itu pemilu presiden, kemudian legislatif ya. Lalu kemudian dilanjut dengan pilkada, pemilihan kepala daerah baik gubernur ataupun bupati dan wakil bupati di Pandeglang ya utamanya. Dalam waktu saja itu sudah sangat bisa disimpulkan kaitan dengan lahirnya satu dinamika ya, karena dari irisan waktu saja sudah sangat sangat lumayan menyita waktu kan, begitu kira-kira. Nah, menariknya di Pandeglang terutama berkaitan dengan pemilu dan pemilihan. Nah, kalau berbicara dinamika, sebenarnya dinamika pada saat pemilu di 2024 dengan dinamika dugaan pelanggaran yang terjadi di Pilkada Serentak 2024 itu amat jauh lah. Justru
dinamika dugaan pelanggaran itu banyak terjadi di di Pilkada 2024. Nah, bukti ini terjawab dengan banyaknya satu laporan, ya. Selama pemilu, laporan itu kalau tidak salah berjumlah satu, ya. Sisanya itu kebanyakan temuan. Temuan itu kan lahir daripada hasil pengawasan ataupun informasi awal. Itu di pemilu. Nah, kemudian di tahapan pilkada kemarin, laporan ini di Pandeglang saja di tingkatan kabupaten itu sudah sampai di angka 21 laporan kemarin itu. Lalu kemudian temuan dari tingkat kabupaten itu ada 3. Kemudian temuan tingkat kecamatan itu ada 5. Nah, dari jumlah data yang saya sampaikan tadi, tentu ini sudah bisa kita simpulkan. Artinya ada kesenjangan, perbedaan antara dinamika pemilu dengan dinamika pilkada. Nah, sedikitnya gambaran saja kita bisa disimpulkan secara dini bahwa memang dinamika pilkada sangat berbeda dengan dinamika pemilu. Lalu kemudian, apa itu dinamika yang terjadi? Ya tentu, dinamika ini terjadi dan berpotensi menyita waktu kita itu di tahapan kampanye. Ya, di tahapan kampanye ini saya pikir, ya, dinamika yang terjadi ini ya sangat terasa. Kemudian ya bisa dikatakan sedikit melelahkan, sedikit merumitkan, karena ini nanti kan berkaitan dengan mekanisme penanganannya, best practice-nya seperti apa, kan begitu kira-kira. Ini sangat beririsan begitu kira-kira. Kenapa? Karena memang kemarin saja di tahapan kampanye yang notabene terjadwal tidak terlalu lama begitu kira-kira, tapi setiap peserta pilkada itu kan ingin menunjukkan ataupun mempublikasikan para calonnya dengan cara apapun, ya, sehingga memang banyak potensi-potensi dugaan pelanggaran kemarin yang terjadi pada saat masa kampanye, ya. Nah, berkaitan dengan fakta dinamika yang kita rasakan di tubuh Bawaslu ini, tentu memang satu hal yang sangat menantang bagi kita, karena dinamika ini erat kaitannya bisa mempengaruhi satu penanganan. Nah, maka dari itu lagi-lagi kan kembali kepada kitanya, kepada SDM pengawasnya. Sepanjang memang kita memegang teguh integritas, saya pikir sepanjang kita memegang profesionalisme dalam bekerja, yang namanya dinamika sedikitnya tidak berpengaruh kepada kerja teman-teman pengawas, baik tataran kabupaten, lalu kemudian tataran kecamatan, desa, dan di waktunya kemarin itu pada saat pemungutan ini bisa terkanter dengan baik oleh teman-teman pengawas. Karena memang teman-teman pengawas saat ini dan outputnya bekerja dengan baik sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada, sehingga memang kemarin hasil-hasil pengawasan, hasil-hasil penanganan ini tentu bisa diterima oleh publik. Itu pun berdasarkan hasil hukum beracara di regulasi baik undang-undang, perbawaslu ataupun instruksi Bawaslu RI dan undang-undang berkaitan lainnya, gitu. Nah, yang menarik dinamika kemarin itu ada satu penanganan pelanggaran yang kita anggap isunya itu sudah menjadi nasional, ya, sudah ramai di publik, di TV, kemudian di media-media online berkaitan dengan salah satu pasangan calon pada saat masa kampanye, ya diduga melakukan pelanggaran, dan pasca penanganan pelanggaran kemarin, efeknya saya selaku Kordip penanganan pelanggaran, lalu kemudian bersama ketua itu dilaporkan atas hasil penanganan kaitan dengan politik uang, dugaan politik uang kemarin, dan
Dan kami berpikir, ya itu kan bagian daripada hak mereka, bagian daripada demokrasi, kaitan dengan puas ataupun tidak puas terhadap penanganan dugaan pelanggaran yang Bawaslu lakukan, saya pikir itu bagian daripada dinamika, ya. Dan kami pun merasa merasa tidak mempersoalkan karena memang itu hak seseorang, ya, hak peserta pemilu ataupun masyarakat untuk melaporkan teman-teman penyelenggara di setiap tingkatan, terutama di Badan Pengawas Kabupaten, ya, ke DKPP kemarin, dan hikmahnya tentu terjawab sehingga memang hasil sidang pemeriksaan dan sidang putusan saya dan Pak Ketua itu mendapatkan putusan yang sifatnya rehabilitasi karena memang tuduhan-tuduhan, dugaan-dugaan pelapor atau pengadu itu tidak terbukti secara empirik dan secara data. Artinya kami sudah bekerja secara profesional dan proporsional, itu dikuatkan dengan putusan DKPP kemarin. Begitu kira-kira Pak In dinamikanya yang memang terasa di pilkada kemarin itu dibanding dinamika di pemilu yang di 2024 kemarin. Baik Pak Kodip, terima kasih. Tadi Pak Didin sudah menyampaikan informasi bahwa banyak atau ada temuan pelanggaran, baik itu temuan maupun hasil pengawasan, baik di tingkat kabupaten dan kecamatan. Nah, kira-kira jenis pelanggaran apa sih yang sering ditemukan, itu misalkan hasil pengawasan maupun atas laporan dari masyarakat, baik itu pada tahapan pemilu maupun di tahapan pemilihan. Mungkin para sahabat kita yang ikut di online ini ingin tahu gitu untuk konteks Pandeglang. Ya, penting memang kita sampaikan melalui forum ini. Sebenarnya pada hakikatnya ada 4 jenis pelanggaran yang memang menjadi kewenangan Bawaslu, ya. Pertama kaitan dengan kode etik, lalu kemudian yang kedua kaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi. Yang ketiga kaitan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana, baik pemilu ataupun pemilihan, dan yang terakhir adalah kaitan dengan dugaan pelanggaran undang-undang lainnya. Nah, ini karena memang kewenangan kita lex spesialis, ya, diatur dalam undang-undang khusus. Jadi 4 jenis dugaan pelanggaran tadi yang saya sebutkan ini menjadi kewenangan kita secara penuh untuk menangani, ya, pada saat tahapan pemilu ataupun tahapan pemilihan kemarin di 2024. Nah, di Pandeglang ini sebagaimana IKP, ya, IKP dari Bawaslu RI yang telah rilis, Pandeglang itu menempati posisi keempat secara nasional, ya. IKP kaitan dengan rawannya netralitas ASN, lalu kemudian rawannya dengan netralitas kepala desa ataupun atau perangkat desa, ya. Dan itu terjawab memang pada saat pilkada kemarin dibanding pemilu, ya. Kalau pemilu memang ada kaitan dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang mengarah kepada netralitas ASN, ya, sebagaimana undang-undang lainnya, ya, jenis undang-undang lainnya, jenis dugaan pelanggaran undang-undang lainnya itu adalah netralitas ASN dan kepala desa. Tapi di pilkada dugaan pelanggaran netralitas ASN juga ini mendominasi, Pak In. Mendominasi, ini terbukti dari dugaan pelanggaran yang kita tangani, baik itu temuan ataupun laporan, yang kita tangani itu sudah kita rekomendasikan. Yang sebelumnya, sebelum bulan Agustus 2024, ya, yang mana itu kan dulu masih ada KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Tapi setelah bulan September, KSN ini kan dilebur di bawah naungan BKN, artinya sudah menyatu dengan BKN. Nah, sebelum dilebur menjadi menjadi satu tubuh dengan BKN, KSN ini Bawaslu sudah merekomendasikan sebanyak 4. Lalu kemudian ditambah yang saat peleburan itu 3. Jadi pada saat tahapan pilkada kemarin ada 7 rekomendasi kaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN
yang kita sampaikan ke BKN ataupun KSN. Dan itu semuanya sudah ditindaklanjuti oleh KSN ataupun BKN, dan memang putusan mereka, rekomendasinya adalah terbukti bahwa memang rekomendasi dari Bawaslu itu menjadi pertimbangan, dan memang terbukti bahwa 7 rekomendasi itu atau 7 ASN tersebut itu terbukti melakukan pelanggaran, ya, artinya tidak netral, kan begitu kira-kira. Nah, lalu kemudian yang kedua kaitan dengan netralitas kepala desa dan perangkat desa juga sama. Bawaslu Pandeglang itu kemarin sudah merekomendasikan, kalau tidak salah ya, sepanjang yang saya ingat, itu ada 4 rekomendasi kepala desa yang kita sampaikan, termasuk di dalamnya ada 5 rekomendasi perangkat desa, ya, baik sekdes ataupun perangkat desa yang lainnya. Itu berarti jumlahnya berapa? 9 ya kalau nggak salah. Dan sudah kita sampaikan ke DPMPD, karena memang kewenangannya ada di DPMPD, ya, ataupun misalkan melalui bupati, ya, bupati, tapi tetap mereka di bawah naungan DPMPD kemarin itu. Dan sudah ada putusan itu, Pak In, sudah ada dan sudah kita terbitkan juga kan. Kemarin itu banyak kepala desa yang kita rekomendasikan dan teman-teman perangkat desa ya memang terbukti. Artinya apa yang kita putuskan ini menjadi satu bahan pertimbangan kuat untuk instansi yang berwenang memberikan tindak lanjut berupa sanksi disiplin, ya, kaitan dengan tidak netralnya teman-teman kepala desa dan perangkat desa. Nah, lalu kemudian jenis pelanggaran apa lagi yang ramai kemarin? Tentu pada masa kampanye, ya, mendekati waktu pemungutan, ya, politik uang masih juga mendominasi. Terbukti ada 11 laporan yang masuk yang memang jenis pelanggarannya itu mengarah kepada dugaan tindak pidana politik uang, ya. Yang saya sebutkan tadi di awal, salah satu yang viral, kemudian yang menjadi isu nasional itu kan salah satunya adalah dugaan politik uang. Lalu kemudian ada juga tindak pidana lainnya seperti halnya misalkan adanya intervensi pejabat negara, ya, pejabat ASN kepada bawahannya. Itu kan masuk di salah satu pasal pidana kalau tidak salah, pasal 188 Undang-Undang 10 tahun 2016, bahwa setiap pejabat negara, pejabat ASN dilarang terlibat dalam mendukung salah satu pasangan calon. Itu ada sebagian, dan yang menariknya dinamika pejabat ini sampai 2 kali Bawaslu Pandeglang didemo oleh teman-teman pemerhati pemilu, kemudian teman-teman mahasiswa, bahkan di akhir mereka melaporkan juga, ya. Tapi berkat kesiapan teman-teman SDM pengawas di tataran kabupaten, semua dinamika-dinamika tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran, saya pikir ini bisa tertangani dengan baik. Begitu, Pak In. Ya. Baik, Pak Didin tadi menyampaikan terkait dengan laporan dan temuan pelanggaran dari Pandeglang ini, baik di tataran netralitas ASN, kemudian perangkat desa dan kepala desa. Nah, ini strategi Bawaslu Kabupaten Pandeglang sendiri untuk menekan atau meminimalisir pelanggaran tersebut, apa yang dilakukan itu? Sebenarnya kalau berbicara strategi, ini berkaitan erat dengan program, ya. Program dari Bawaslu RI, lalu kemudian provinsi, dan selaras dengan program Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Nah, program ini tidak lepas daripada pendidikan demokrasi misalkan, yang memang di dalamnya mengandung salah satunya adalah sosialisasi, kemudian edukasi, kemudian MOU, ya. Sosialisasi saya pikir tidak sedikit yang dilakukan oleh teman-teman pengawas, baik kabupaten, kemudian kecamatan dan desa, yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pertama sosialisasi itu, ya. Sosialisasi apa? Ya, pertama sosialisasi kaitan dengan pengawasan partisipatif. Artinya teman-teman pengawas ini mengajak masyarakat untuk terlibat aktif melakukan pengawasan. Karena apa? Kami sadar betul, ya, dengan keterbatasan jumlah SDM,
tidak sebanding dengan banyaknya penduduk, lalu kemudian luasnya wilayah yang ada di Kabupaten Pandeglang. Artinya ada ketimpangan antara jumlah SDM dengan SDM pengawas dengan luas wilayah dan jumlah penduduk, ya kan? Rasionya tidak sebanding lah. Maka salah satu strateginya adalah melaksanakan sosialisasi. Kemudian di dalamnya adalah mengajak teman-teman ataupun masyarakat, ya, baik mahasiswa lalu kemudian pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat lainnya sama-sama ikut terlibat dalam pengawasan partisipatif. Itu salah satu strategi yang bisa membantu kita. Nah, outputnya apa? Betul. Jadi teman-teman yang sudah paham kaitan dengan tugas-tugas dan apa saja yang dilarang dalam tahapan pemilu ataupun pilkada, banyak juga teman-teman yang hasil didikan sosialisasi pengawasan partisipatif itu yang berani menyampaikan informasi awal, ya, yang sifatnya informasi awal yang disampaikan langsung kepada pengawas. Nah, lalu kemudian selain itu yang kedua kaitan dengan penguatan kapasitas, ya. Penguatan kapasitas ini lebih kepada internal SDM kita, ya. Bawaslu RI, kemudian provinsi dan kabupaten tidak henti-hentinya selalu melakukan program penguatan kapasitas, ya, penguatan SDM ini di tataran pengawas. Karena ini penting. Kenapa? Teman-teman pengawas itu pengetahuannya harus lebih di depan, ya, lebih selangkah di depan lah pengetahuan kaitan dengan pengawasan. Karena penyelenggaranya kan begitu. Masa iya penyelenggara harus kalah pengetahuannya dengan masyarakat biasa misalkan yang memang notabene dia tidak terlibat ataupun tidak berada dalam lingkaran pengawas kan begitu. Nah, maka penting pengawasan internal ini, penguatan kapasitas ini selalu dilakukan di setiap bulannya, bahkan selalu ada pembinaan di divisi SDM kaitan dengan kapasitas-kapasitas pengawas yang perlu dijaga, perlu diasah, kemudian perlu ditambah. Karena kalau mereka tidak paham aturan, ya mau gimana kan? Mau gimana mereka melakukan pengawasan kan begitu. Artinya khawatir pengawas ini kan dibodohi kan begitu kan. Makanya teman-teman pengawas ini seringkali kita berikan pemahaman yang lebih selangkah di depan lah, agar senantiasa pada saat melaksanakan tugas mereka tidak kelimpungan dan tidak bingung kan begitu kira-kira. Itu yang ketiga, MOU. Nah, sampai dengan hari ini selama tahapan kemarin baik pemilu ataupun pilkada, Bawaslu Pandeglang di tataran kabupaten sudah banyak melakukan MOU. Ya. MOU ataupun kerjasama ini pertama dengan Pemda, lalu kemudian dengan Kejaksaan, lalu kemudian dengan kepolisian, lalu kemudian dengan Kemenag. Ini penting, MOU ini kita lakukan karena pada prinsipnya dan pada hakikatnya tanggung jawab pemilu dan pemilihan ini bukan ada di penyelenggara saja, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama, ya. Tanggung jawab bersama lintas sektoral, ya, baik itu peserta pemilu, kemudian penyelenggara dan masyarakat selaku pemilih sama-sama memiliki tanggung jawab untuk sama-sama berkontribusi kemudian mensukseskan tahapan tersebut. Ya, jangan sampai orientasinya menyempit, bahwasanya di publik ini kalau tanggung jawab pilkada kemudian pemilu itu ada di penyelenggara misalkan baik KPU ataupun Bawaslu. Sebenarnya itu salah karena harusnya ada beberapa lembaga terkait yang memang ini memiliki kewenangan dan kewajiban untuk bertanggung jawab, ya. Selain daripada peserta pemilu, kemudian penyelenggara, pemilih, ya tentu lembaga lain juga, teman-teman kepolisian, teman-teman kejaksaan, pemerintah daerah, dan pemerintah terkait ini wajib dan punya tanggung jawab untuk sama-sama menjaga dan mensukseskan yang namanya demokrasi ataupun pesta yang kemarin terjadi. Nah, berkat hal itu, alhamdulillah MOU yang kita lakukan ini berbuah baik, berbuah manis,
tentu kemarin walaupun memang banyak dinamika, tapi alhamdulillah tahapan pemilu dan pemilihan di Pandeglang ini kondusif, tidak ada huru-hara yang memang berakibat fatal, sehingga memang kemarin setelah putusan MK, Pandeglang tidak ada PSU, kan begitu kira-kira Pak In. Ya. Oke Pak Didin, kalau misalkan dilakukan proses evaluasi terkait dengan program yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang terkait untuk menekan dan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran tadi, kira-kira apa nih yang perlu dievaluasi dari program tersebut, baik secara internal mungkin maupun secara publik mungkin? Ya, prinsipnya kan begini Pak In. Kalau kita analogikan, ya menanam itu kan, misalkan begini, menanam hari ini, buahnya itu kan belum tentu hari ini, kan begitu. Nah, sama halnya dengan visi kita nih, visi kita tadi yang Pak In bilang, misalkan bagaimana nih politik uang biar tidak banyak terjadi, kemudian dugaan-dugaan pelanggaran yang lain juga tidak banyak terjadi pada saat pemilu yang akan datang. Saya pikir hari ini menjadi momentum buat kita, teman-teman pengawas di luar non tahapan ini, memberikan ataupun melakukan penanaman edukasi demokrasi, ya. Sebagaimana contoh hari ini saja, KUHAP ini kan tujuannya bukan hanya untuk teman-teman internal kan, tapi tujuan dan output yang utama adalah publik bisa melihat bagaimana upaya teman-teman Bawaslu membuat satu program, satu misi dan satu visi yang memang tujuannya itu menanam. Menanam apa? Menanam pengetahuan tentang apa? Tentang demokrasi, tentang politik, tentang pemilu. Nah, itu kan dilakukan hari ini, bukan di 2029. Kenapa? Yang saya bilang tadi, saya ibaratkan kalau kita menanam, buahnya kan bukan hari ini, tapi kan bisa di masa yang akan datang. Nah, termasuk apa yang kita lakukan hari ini, salah satu program kaitan dengan pendidikan demokrasi, ya, yang mana memang sudah tertulis dalam program unggulan Pandeglang, salah satunya Pandekar, kemudian hari ini KUHAP, yang saya bilang tadi Pak In, ini kan bentuk tanaman yang kita tanam hari ini, mudah-mudahan mereka di luar sana yang melihat dan menyimak program kita, setidaknya yang tadinya tidak tahu apa itu politik uang, apa itu pelanggaran ASN, mereka setelah melihat program kita, mereka jadi tahu, kan begitu. Itu penting Pak In. Yang saya bilang tadi, hari ini kita lakukan, hasilnya kita tidak tahu. Untuk siapa, untuk kapan, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita lakukan hari ini, buahnya, karena saya percaya yang namanya ikhtiar itu tidak akan mengkhianati takdir. Begitu Pak In kira-kira. Lalu kemudian strategi apa lagi? Tentu Pak In, konsolidasi demokrasi. Nah, konsolidasi demokrasi ini kan bisa dilakukan dengan langsung masyarakat ataupun dengan beberapa instansi. Kemarin Bawaslu Pandeglang juga sudah melakukan itu, mulai satu persatu membangun komunikasi dengan Pemda, kemudian dengan kepolisian, kemudian dengan Kesbangpol, yang memang substansi intinya adalah silaturahmi kelembagaan, lalu kemudian memproyeksikan bagaimana pemilu dan pilkada ke depan agar memang ini bisa bisa terulang kembali sejarah yang amat baik, di mana semua instansi bekerja sama dengan sangat luar biasa dan tentu sama-sama ingin mensukseskan pilkada hari ini dan nanti yang akan datang. Itu mungkin salah satu evaluasi yang perlu kita lakukan. Dan yang terakhir tentu evaluasi internal ini juga sangat penting. Kenapa? Karena memang program itu kan lahir daripada kita. Maka utamakan evaluasi di internal kita, sehingga memang ini hasil daripada evaluasi internal ini akan menjadi satu terobosan, satu inovasi, gagasan yang bisa kita sampaikan kepada publik. Gitu, Bung. Kira-kira Pak In, ya. Itu kira-kira kalau untuk konteks Pandeglang Pak Didin, baik dari pada tahapan pemilu maupun pada tahapan pemilihan, itu tingkat partisipasi masyarakat baik dalam hal ikut mengawasi maupun ikut melaporkan, misalkan kalau masyarakat menemukan
dugaan pelanggaran. Nah, Iya. kira-kira bagaimana tingkat partisipasinya, kemudian kendalanya di mana kira-kira kalau misalkan kita informasikan kepada. Betul. Ini menarik Pak In ya, betul. Karena memang ini kadang tidak terekspos juga ya. Kalau berbicara tingkat partisipatif cukup lumayan banyak ya. Kisaran di 50%, 60%. Nah, yang menariknya Pak In, terkadang masyarakat ini terkadang itu nggak berani Pak In. Nggak berani ketika melihat dugaan pelanggaran, mereka melaporkan. Kenapa? Karena mungkin takut mereka itu Pak In ya. Padahal kita dari teman-teman pengawas sudah memberikan pemahaman bahwasannya setiap orang yang ingin melaporkan itu pasti terlindung datanya, kan begitu kira-kira Pak In. Karena itu kan sudah menjadi amanat undang-undang ya. Nah, banyak kemarin masyarakat yang ikut melakukan pengawasan partisipatif sifatnya hanya memberikan informasi saja. Tapi kalaupun melaporkan mereka banyak juga yang tidak berani, kan begitu kira-kira. Nah, ini yang menjadi salah satu hambatan ya. Menjadi salah satu pekerjaan rumah kita bersama ke depan. Bagaimana kita bisa memberikan penguatan intercept diri kepada masyarakat agar mereka itu berani speak up, berani datang ke kantor, berani mau menjadi pelapor ketika memang melihat ada dugaan pelanggaran. Nah, itulah yang menjadi salah satu hambatan, keberanian sebenarnya Mbak In. Keberanian masyarakat yang masih ragu, setengah-setengah lah. Dia mau melaporkan tapi dia takut. Makanya dia lebih kepada memberikan informasi. Informasi itu kan sifatnya melalui pesan WhatsApp gitu kan. Itu saja sih. Kadang kita kebingungan juga, mereka ngirim video dugaan pelanggaran tapi tidak menceritakan atau tidak menerasikan lokasinya di mana, kemudian waktunya kapan, siapa pelakunya. Nah, ini kan menjadi satu tantangan buat kita juga kan untuk menelusuri gitu, karena memang menjadi satu kewenangan kita. Nah, maksud saya, harapan saya ke depan kepada masyarakat, kepada semua teman-teman yang memiliki hak pilih yang sesuai dengan amanat undang-undang, kalaupun misalkan nanti menemukan dugaan pelanggaran, saya pikir ya beranilah. Berani karena kami menjamin nih begitu. Kami menjamin data pelapor ini karena sudah menjadi hak mereka akan kita akan kita lindungi gitu, Pak In. Itulah salah satu hambatan ya. Rata-rata mereka masih banyak yang ketakutan untuk membuat pelaporan, begitu Pak In. Nah, itu kira-kira kalau misalkan ada masyarakat nih di bawah mau melaporkan, itu kan kalau ke Bawaslu, itu kan jauh, kemudian takut, kemudian ribet gitu kan. Nah, kira-kira kan ada teman-teman di tingkat Panwascam nih. Nah, mereka itu terakses ke informasi kalau masyarakat mau melaporkan harus kemana, ke nomor apa dan sebagainya kira-kira. Saya pikir pentingnya teman-teman ad hoc ini di Panwascam itu menjadi salah satu poin utama ya. Bagaimana teman-teman mempublikasikan kepada masyarakat ya melalui teman-teman tokoh setempat, baik itu tokoh agama, pemuda dan tokoh lainnya, untuk memberikan informasi penting bahwa setiap masyarakat bisa melapor kaitan dengan dugaan pelanggaran. Tidak mesti ke Pandeglang, ke Bawaslu misalkan, ya. Itu saya pikir sudah tersampaikan. Teman-teman sudah membuka akses penuh ya melalui media sosial masing-masing kepada masyarakat sehingga memang sangat terbuka ya. Informasi tersebut ketika memang masyarakat ingin melaporkan ya silakan datang ke Panwascam masing-masing, kan begitu kira-kira. Kalau memang dianggap ke kabupaten itu kan jauh. Jadi sangat mudah sebenarnya Pak In. Atau bisa menggunakan metode elektronik, kan begitu kira-kira. Teman-teman bisa nanti minta formulir laporan, kemudian diisi, kemudian dikirim melalui email. Karena kan metode pelaporan itu kan bisa langsung ataupun bisa secara tidak langsung ya. Salah satunya yang saya sebutkan tadi, bisa kirim via email ke Bawaslu ataupun ke teman-teman Panwascam, begitu kira-kira. Jadi kalau berbicara misalkan tersampaikan atau tidak masyarakat untuk membuat laporan, saya pikir itu sudah semua Pak In. Karena teman-teman pun tidak sedikit melakukan sosialisasi di tataran kecamatan ataupun di tataran desa. Begitu Pak In. Itu kalau masyarakat mau melaporkan, ada berbatas waktu nggak itu? Jam berapa misalkan? Ya. Atau misalkan harus lagi ngapain misalkan? Gimana itu?
Kalau di tahapan pemilu ini yang menarik ya, ada perbedaan penanganan ya. Di pemilu itu kan yang kita gunakan Perbawaslu 8 kalau tidak salah ya. Di pemilu itu sistemnya pelaporan itu dilakukan pada saat sistem hari kerja ya. Kalau di tahapan pilkada ini yang berlaku adalah hari kalender ya. Hari kalender ini tidak mengenal libur, tapi kemarin berdasarkan Perbawaslu 9 tahun 2024 tentang tata cara penanganan pelanggaran di pilkada kemarin, ada persamaan penerimaan laporan saat pemilu dan pilkada. Kalau di pemilu kan hanya hari kerja, kalau di pilkada hari kalender. Nah kemarin setelah adanya revisi Perbawaslu itu, penerimaan laporan dilaksanakan di hari kerja Senin sampai Jumat, kecuali ya untuk pilkada nih, kecuali pada saat masa tenang dan pemungutan itu 24 jam. Jadi pada saat masa tenang dan pemungutan, mau jam berapapun masyarakat bisa melapor. Ada itu orang Bawaslu? Ada, dipastikan ada. Ya, di Bawaslu saja teman-teman itu kan ada sip-sipnya tuh. Dia piket gitu kan. Bahkan teman-teman Panwasam standby 24 jam. Kalau hari-hari biasa adanya Perbawaslu yang terbaru itu, akhirnya sama antara pelaporan di pemilu dan pilkada itu hari kerja. Cuma yang membedakan pada saat tahapan masa tenang dan pemungutan itu 24 jam. Jadi mau jam 12 malam pun masyarakat silakan datang. Kalau nggak ada yang nunggu, itu bisa dilaporkan ke Bawaslu. Oh, itu berarti non-stop berarti? Non-stop selama masa itu tenang. Kalau misalkan ada warga masyarakat, kan yang namanya pelanggaran kan kita tidak tahu kapan terjadinya kan? Iya. Kalau misalkan ada warga masyarakat mengetahui kemudian ingin melaporkan di luar dari jam kerja atau hari kerja, itu gimana itu? Oke. Jadi kalau sebelum tahapan pemungutan ya, saya pikir di luar daripada jam kerja ya, tentu tadi itu Pak In ya, kita harus sama-sama menyadari. Jadi memang misalkan nih peristiwa itu kan terjadi di hari Sabtu misalkan atau Minggu misalkan kan. Nah, tapi jangan khawatir Pak In ya. Karena apa? Karena batas daluarsa dugaan pelanggaran itu saat terjadi itu kan selama 7 hari. Artinya kalau misalkan hari Sabtu terjadi, Senin masih bisa dilaporkan. Begitu Pak In ya. Kenapa? Karena kalau hari di tahapan yang sebelum masa kampanye, sebelum masa tenang dan pemungutan itu kan hari kerja yang kita gunakan. Kalau misalkan saya analogikan tadi, terjadinya hari Sabtu, hari Minggu, itu kan hari libur. Berarti kan hari Senin. Teman-teman jangan takut, itu masih berlaku kok. Walaupun memang prinsipnya dugaan pelanggaran ini tidak daluarsa sepanjang memang tidak melebihi 7 hari pada saat peristiwa itu terjadi. Begitu Pak. Itu kalau warga masyarakat melaporkan di hari itu, kemudian mereka ingin tahu sudah sampai mana gitu kan, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, itu gimana itu masyarakat? Cara masyarakat mengetahui, ini laporan saya nih udah disampaikan nih waktu hari Senin misalkan, jam 9 pagi misalkan, kemudian diterima oleh Bawaslu, kemudian si pelapornya pulang, kemudian mereka ingin tahu kabarnya laporan tersebut sampai mana, itu gimana itu? Iya. Jadi begini Pak In ya, semenjak orang membuat laporan ya, tentu ada mekanisme tertentu yang dilakukan oleh Bawaslu. Ya singkat saja misalkan, setelah teman-teman melakukan laporan, tentu kita lakukan kajian awal, kemudian registrasi. Kalau sudah diregistrasi, ya ini kan berpeluang mengundang pelapor untuk dimintai keterangan. Nah dari situ saja mereka sudah bisa mendapatkan informasi sejauh mana penanganan yang sedang dilakukan. Lalu kemudian setelah itu teman-teman pelapor dimintai keterangan, kemudian berkemungkinan juga saksi-saksi yang terkait kita undang, dan di akhir pada saat setelah penanganan pelanggaran, ya katakanlah bahasanya putusan setelah kajian akhir pleno pimpinan,
Nah, teman-teman pelapor ini kan kita berikan surat pemberitahuan kaitan status laporan yang sudah kita tangani. Jadi pelapor selain daripada hak mereka juga berkesempatan untuk memberikan keterangan-keterangan lebih pada saat klarifikasi yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu. Jadi selain mendapatkan status laporan di akhir setelah penanganan, pelapor juga bisa bersurat untuk meminta ataupun melakukan permohonan informasi kaitan dengan pelanggaran. Tapi Pak In, ada beberapa data-data yang memang dikecualikan, ya. Data-data yang dikecualikan berdasarkan surat keputusan Sekretaris Bawaslu RI, ya, kaitan dengan PPID, data-data yang dikecualikan berdasarkan undang-undang. Begitu Pak In. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ini kita tidak terasa ya, hampir 47 menit ya. Ya. Ini Pak Didin, terima kasih atas Sama-sama, waktu Pak In. dan pencerahannya. Mudah-mudahan melalui acara KUHAP ini, publik mengetahui dan mengikuti perjalanan dinamika Bawaslu Kabupaten Pandeglang ini dalam proses pengawasan setiap tahapan, baik itu di tahapan pemilu maupun tahapan pemilihan. Mudah-mudahan melalui acara podcast ini, Amin. sebagai bentuk ikhtiar Bawaslu Kabupaten Pandeglang dalam masa non tahapan ini untuk memberikan pencerahan kepada publik, gitu kan. Nah, saya sahabat-sahabat sekalian selaku pendamping pada acara podcast hari ini mengucapkan mohon maaf atas segala khilaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Didin atas waktu dan pencerahannya. Baiklah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan selamat. Mungkin ada closing statement mungkin 10 detik atau 20 detik mungkin saya persilakan Pak Didin. Jadi begini, saran saya, kami Bawaslu tidak bisa sendirian dalam melakukan pengawasan, maka pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat sangat kami butuhkan. Jadi untuk itu kami berharap masyarakat semua, tataran pemuda, mahasiswa, dan yang lainnya, ketika nanti tahapan pemilu akan dimulai ataupun tahapan pilkada akan dimulai, yuk sama-sama ikut mengawasi, sama-sama ikut menjaga, sama-sama bertanggung jawab agar setiap pesta demokrasi ini berjalan dengan baik. Itu saja mungkin Pak Ir. Ya. Baik, terima kasih Pak Didin, luar biasa. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan rasa bangga pada hari ini telah mendapatkan pencerahan ya dalam program KUHAP ini. Sahabat-sahabat sekalian, undur diri. Ya. Saya mohon maaf semuanya. Mohon maaf dengan mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.